Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, melanjutkan literasi ke-8. Saya Gus Luken Sunarto akan menyampaikan mengajak saudaraku untuk memperdalam isi Puebi 2016. Oke. Saudaraku, apa dan bagaimana Puebi? Mari kita ikuti yang satu ini. Saudaraku, Puebi merupakan singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perlu saya ingatkan bahwa perubahan sistem ejaan atau penulisan bahasa Indonesia sudah terjadi beberapa kali. Ada 4 kali, saudaraku. Tahun 1947 kita menggunakan ejaan Suwandi. Kemudian tahun 1959 kita menggunakan ejaan Melindo. Sementara tahun 1972 hingga 2015 kita menggunakan ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EZD, saudaraku. Dan sekarang sejak tahun 2015 diganti menjadi Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini dasarnya adalah Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015 tentang Puebi. Oke. Saudaraku, munculnya Puebi ini ada 4 latar belakang ya. Yang melatar belakangi antara lain adalah 1, adanya kemajuan dalam berbagai ilmu. Yang kedua, memantapkan fungsi bahasa Indonesia baik sebagai fungsi komunikatif untuk berkomunikasi maupun bahasa resmi negara, kan begitu, saudaraku ya. Kemudian yang ketiga, penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Di Puebi diganti menggunakan huruf miring. Yang keempat, penggunaan partikel pun pada ejaan yang disempurnakan ditulis terpisah kecuali yang sudah lazim. Nah, inilah 4 latar belakang yang menjadikan mengapa munculnya Puebi. Oke, saudaraku, kita langsung saja kita analisis apa saja yang berada di Puebi dan yang tidak ada di EZD. Yang nomor 1, saudaraku, dalam Puebi terdapat penambahan huruf diftong E. Nah, ini ada pada halaman 4 ini, saudaraku. Dulu kita hanya mengenal 3, ai, au, dan oi. Nah, aileron, autodidak, dan ei gendom. Dulu balairung, taufik, boykot. Tapi sekarang ada ei, yaitu geyser misalnya, survei. Ya, ini ada 4 vokal rangkap atau diftong, yaitu ai, au, oi, dan ei. Contohnya pandai, harimau, survei, dan amboy. Yani survei ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, dalam Puebi huruf kapital digunakan pada awal huruf unsur julukan. Dulu di EZD belum muncul, tidak ada pasal ini. Sekarang ada, yaitu di halaman 5 ya, saudaraku ya. Kalau kita lihat di sana, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, ini ditambahkan ini. Contoh, Wage Rudolf Supratman. Di sana ada WRS, ditulis huruf kapital. Jenderal Kancil, ini kan julukan, saudaraku ya. J-nya dan K-nya huruf kapital. Dewa Pedang, ini juga
julukan ini. D dan P-nya huruf kapital. Yang ketiga, saudaraku, menurut Bu Ebi, terdapat penambahan pedoman menggunakan huruf tebal atau bold. Ini ada di halaman 14, saudaraku. Nanti kalau kita lihat di sana muncul di sana. Nah, pada bagian H di sana nomor 1, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Ya, untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan, dan DH-nya ditebalkan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia kata ET dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Kemudian huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Ini saudaraku, 1.1 latar belakang dan masalah. Ini kita tebalkan karena menegaskan bagian-bagian karangan. 1.2 latar belakang. Ya. Saudaraku, untuk yang keempat, dalam Bu Ebi, partikel pun tidak disambung. Dengan kata lain, kecuali untuk bentuk terikat pada kata penghubung atau disebut konjungsi. Ini ada di halaman 25, saudaraku. Di bagian G di sana ada judulnya partikel. Nomor 2, sana muncul partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Nah, tadi diingatkan kecuali kata sambung, kan begitu ya. Ini, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita tidak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Ini punnya semua dipisah. Nah, catatan. Ini, pada Bu Ebi dimunculkan di sana partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya kata meskipun dalam kalimat ini. Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Meskipunnya dirangkaikan. Nah, kemudian kalau yang kedua, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Walaupun adalah juga kata penghubung, maka punnya dirangkaikan. Adapun juga demikian, bagaimanapun juga demikian, sebagai kata penghubung, jadi harus dirangkaikan. Yang kelima, saudaraku, menurut Bu Ebi, terdapat aturan penambahan kata dan pada perincian. Di sana bisa kita lihat pada halaman 29 di Bu Ebi ya. Oke, I nomor 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti pada perincian. Ini yang hanya 1. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Ini tidak perlu menggunakan angka, tapi harus kata. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 3 orang abstain. Nah, saudaraku, pada kalimat ini ada 3 rincian, dirinci menjadi 3. Rincian apabila lebih dari 2, maka harus menghadirkan kata dan, saudaraku. Nah, pada kalimat kedua ini sudah ada 3 hal. Jadi ini 52 disetujui, 15 tidak setuju, yang ketiga 5 orang abstain. Berarti kan 3. Jadi maka di sana ada kata dan sebelumnya didahului tanda koma. Ini contoh yang ketiga ini. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus,
100 minibus, dan 250 sedan. Ini karena ada 3 hal. Jadi atau perlu dirinci, digunakan kata dan didahului tanda penghubung. Ini saudaraku. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang keenam, dalam Puebi terdapat aturan penulisan bilangan dengan huruf unsur nama geografi pada halaman 34, saudaraku. Bagian I, angka dan bilangan. Nomor 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya Kelapa 2, ini kan nama tempat ini, geografi. Raja Ampat, Simpang 5, Tiga Raksa. Maka ini karena merupakan unsur geografi, tidak usah ditulis dengan angka, tetapi ditulis dengan huruf. Ya. Kelapa 2, Raja Ampat, Simpang 5, dan Tiga Raksa. Ini penulisannya begitu. Nah, oke. Yang ketujuh, saudaraku. Dalam Puebi terdapat tambahan penggunaan tanda hubung untuk bentuk terikat yang menjadi objek bahasan dan penghilangan tanda hubung di antara angka dan huruf dalam singkatan apabila melambangkan jumlah huruf. Oke, ini yang harus kita cermati, saudaraku, karena selama ini masih banyak kesalahan ya. Ini ada pada halaman 42, saudaraku ini. Kita lihat di sana ada tanda hubung E, kemudian nomor 5 di sana kita lihat tanda hubung dipakai untuk merangkai. Ini sudah biasa. A, se, dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contoh, se-Indonesia, perlu tanda hubung. Karena I-nya besar, saudaraku. Se-Jawa Barat. Se, kemudian tanda hubung. Yang kedua, ke dengan angka. Misalnya peringkat ke-2. Ini penulisannya harus menggunakan tanda hubung kedua. Nah, yang ketiga, C, angka dengan an. Nah, tahun 1950-an, saudaraku ya. Saya kira ini sudah biasa, ini sudah ada. D, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya hari H, sinar X, ber-KTP, di SK-kan. Semua menggunakan tanda hubung karena ada huruf kapitalnya, saudaraku. Kata dengan kata ganti Tuhan. Ciptaannya, nyanya kan kata ganti Tuhan. Rahmatnya, rahmatmu, munya kan ganti Tuhan. Ya. Yang F, huruf dengan angka. Ini perlu hadir tanda baca, tanda hubung. D3, S1, S2. Perlu tanda hubung, saudaraku. Yang berikutnya, G, kata ganti kumunya dengan singkatan berupa huruf kapital. Misalnya KTP-mu, perlu hadir tanda hubung. SIM-nya, STNK-ku. Saudaraku, ini sudah terbiasa kita dan sudah jelas. Namun perlu kita ada catatan di sana. Tanda hubung nomor 5, catatan. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Selama ini kita lihat di sana, misalnya BNP2TKI. Padahal itu aslinya kalau dipanjangkan kan BNPP-TKI. Tapi orang-orang lebih suka menulis BNP2TKI. Ini sebetulnya salah, saudaraku. Nah, ini tidak dipakai. Sebenarnya salah ini. Jadi harusnya ditulis BNPP-TKI. Terus saja. Nah, oke. Artinya di sana tidak perlu tanda hubung. Kalau dipaksakan tidak perlu tanda hubung. LP3I. Dipaksakan ini berarti LPPPI. Jadi karena
hurufnya sama diringkas menjadi 3. Oke, tetapi tidak perlu tanda hubung, saudaraku. Ini P3K, pertolongan pertama pada, ini disingkat P3K, tanpa tanda hubung, saudaraku. Nah, ini dipaksakan. Nah, yang lebih lengkap kan PPPK, tapi kita dipaksakan itu. Namun ada pasalnya, tidak dipakai di antara huruf dan angka, tidak perlu. Karena kalau yang ini D3, S1, S2 ini kan perlu dimunculkan. Kalau yang ini karena singkatan katanya yang sama, ada huruf yang double, tidak perlu digunakan tanda hubung. Demikian saudaraku ya. Mudah-mudahan sangat jelas ini. Yang ke-8 saudaraku, Puebi penting di sana. Dalam Puebi terdapat tanda tambahan penggunaan tanda elipsis untuk ujaran yang tidak selesai dialognya. Di sana pada halaman 51 dan 52 kita lihat di sana. Bagian I, tanda elipsis nomor 1, nomor 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dengan dialog. Misalnya ini, menurut saya, bla 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 bla, titik, seperti titik. Nah, bagaimana Bu? Nah, ini ada tanda kutip 2, lalu dialognya tidak selesai. Ini perlu tanda elipsis. Titik tadi ya. Jadi, simpulannya titik. Nah, ini tanda elipsis. Oh, sudah saatnya istirahat. Titik ada tanda petik 2. Jadi tanda titik 3 itu merupakan tanda elipsis dipakai untuk mewakili ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Yang terakhir saudaraku, dalam Puebi terdapat aturan penggunaan tanda kurung untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda rincian yang tersusun ke bawah. Nah ini. Oke, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, ya misalnya faktor produksi menyangkut A, bahan baku, B, biaya produksi, dan C, tenaga kerja. Ini ada rincian, saudaraku. Bahan baku, biaya produksi, tenaga rincian, karena itu ada di huruf itu perlu tanda kurung. Nah, kalau disusun ke bawah, misalnya, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1, kurung 2, akta kelahiran. 2, ini kurungnya cukup 1, saudaraku. Jadi angka 2 dan 3 yang ada kurungnya double itu dihilangkan. Maaf, itu salah ketik ya. Jadi 1, angka kelahiran, 2, ijazah terakhir, dan 3, surat keterangan kesehatan. Ini perlu tanda kurung, saudaraku. Nah, inilah hal-hal yang merupakan baru, yang sebelumnya di ejaan yang disempurnakan tidak muncul, sekarang di Puebi dimunculkan dan dijelaskan serta ditegaskan di sana. Demikian saudaraku isi Puebi 2016. Mudah-mudahan kita semua bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia, dan semua guru bisa lebih memahami dengan jeli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.